Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita memohon kelancaran kepada Allah SWT. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa ya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini adalah pertemuan kedua setelah libur panjang karena pandemi ya. Baik, sekarang Ibu absen Ibu presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Baik. Yolanda. Ya. Siska. Ya. Zain. Ya. Alhamdulillah dari 26 kita semua masuk semua ya. Tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Pada minggu kemarin kita telah menyelesaikan tema 2. Hari ini kita beranjak ke tema 3. Bukunya sudah dapat semua ya. Kemarin kan sudah Ibu bagikan. Ya. Sekarang buku paketnya dikeluarkan dan dibaca. Apa sih tema 3 kali ini? Ya, tema 3 kali ini yaitu tokoh dan penemuan. Ya. Menurut kalian, tokoh dan penemuan itu gimana sih? Dan tentunya kita sebagai peserta didik harus memiliki sikap tekun, rajin, disiplin, seperti itu ya. Dan kali ini untuk mengikuti pelajaran tokoh dan penemuan tema 3, anak-anak harus semangat dan tekun tentunya. Serta disiplin, tidak boleh ada yang ramai. Oke, baik anak-anak, sekarang dibuka pada subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Oh iya, sekarang anak-anak amati lampu yang ada di atas. Lampu itu bisa menyala kan? Kenapa lampu kok bisa menyala? Ada yang bisa jawab? Sekarang anak-anak baca pada halaman 7 yaitu peran listrik pada era globalisasi. Sekarang anak-anak sudah tahu ya, siapa sih penemu listrik yang pertama kali? Yaitu Ampere Michael Faraday. Diingat-ingat ya, nanti pasti ada soal yang menanyakan siapa sih penemu listrik, gitu ya. Baik, anak-anak tahu nggak sih teks yang barusan kalian baca itu teks apa sih namanya? Baik, jadi yang anak-anak baca barusan yaitu termasuk pada teks eksplanasi ilmiah. Jadi, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan terjadinya atau terbentuknya suatu proses yang bersifat sains atau ilmiah, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Baik, tadi yang Ibu jelaskan dirangkum di buku tulis ya untuk penguatan. Selanjutnya, teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau penutup. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Pernyataan umum harus ringkas, jelas, menarik, maksudnya menarik minat pembaca untuk membaca detailnya. Yang kedua yaitu deret penjelas.
berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya sesuatu. Biasanya deretan penjelas menjelaskan proses sesuatu dapat terjadi atau terbentuk. Dan yang ketiga yaitu interpretasi atau penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan, atau juga dapat disebut argumentasi penulis. Anak-anak sudah tahu ya pengertian teks eksplanasi ilmiah. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penemu lampu pijar, yaitu Thomas Alva Edison. Sekarang anak-anak membentuk kelompok 26 siswa menjadi 5 kelompok, yaitu yang satunya nanti ada 6 anggota. Tugasnya yaitu membaca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul tentang penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Kemudian anak-anak tuliskan bagian-bagian teks eksplanasi dalam bentuk tabel yang seperti contoh yang ada di buku. Di dalam teks tersebut kan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paragraf. Jadi anak-anak membedakan. Maksudnya membedakan itu memilah-milah. Paragraf 1 itu termasuk pernyataan umum atau deret penjelas atau interpretasi, seperti itu ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompoknya sesuai dengan urut absen ya. Baik, sekarang setiap anggota kelompok perwakilannya maju ke depan ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, anak-anak ada yang berbeda-beda ya. Dari kelompok 1 itu paragraf 1 sebagai apa, nanti ya pokoknya berbeda-beda. Baik, sekarang Ibu jelaskan. Ibu simpulkan. Jadi, paragraf pertama itu masuk kepada pernyataan umum. Lalu, paragraf 2, 3, 4, 5, 6 termasuk deret penjelas. Dan paragraf yang terakhir, paragraf 7, itu termasuk ke dalam interpretasi atau penutup. Baik, sampai sini anak-anak ada yang ditanyakan mengenai teks eksplanasi? Oke, pertanyaan dari Yolanda. Kenapa kok paragraf kedua tidak masuk pernyataan umum? Ya, seperti itu ya pertanyaannya. Jadi, dalam paragraf pertama itu terdapat yang terakhir, terdapat sewaktu kecil Edison hanya sempat mengikuti sekolah selama 3 bulan. Itu pernyataan umumnya. Setelah itu, pada paragraf kedua dijelaskan, meskipun tidak sekolah, Edison kecil menunjukkan sifat ingin tahu yang mendalam. Jadi itu meskipun hanya sekolah 3 bulan, itu terus dijelaskan dalam paragraf kedua. Gitu ya, Ndok. Baik. Pada pelajaran kali ini, apa aja sih tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang ingat? Baik. Tadi itu Ibu menjelaskan tentang penemu listrik. Siapa penemu listrik? Ya, Ampere, Michael Faraday. Setelah itu, Ibu membahas tentang teks eksplanasi. Ayo, siapa yang tahu teks eksplanasi itu apa? Coba sebutkan. Ya, Siska ya? Apa, Ndok? Ya, teks eksplanasi ilmiah itu teks yang menjelaskan tentang terjadinya sesuatu secara sains atau ilmiah. Terdiri dari 3 struktur: pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup atau interpretasi. Dan sekarang
dibuka, LKS-nya dikerjakan halaman 10. Yang dikerjakan cuma muatan bahasa Indonesia saja ya. Halaman Ya, halaman 10 nomor 1 sama 1 pilihan ganda sama 1 isian. Setelah itu halaman 12 halaman 12 enggak ada ya. Setelah itu halaman 16 nomor 1, 2, 3 pilihan ganda dan nomor 1 dan 2 isian atau uraian. Dan sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan. Nanti dibahas bersama-sama. Baik, selesai ya. Sekarang nomor 1, halaman 10. Listrik ditemukan pertama kali oleh... Ya, jawabannya C. Michael Faraday. Yang pertama uraian ya. Nomor 1, halaman 10, masih halaman 10. Sebutkan peralatan pendukung globalisasi. Apa aja? Telepon genggam, komputer, internet. Setelah itu, kita lari ke halaman 16. Nomor 1. Tokoh penemu lampu pijar adalah... Ya, betul. A. Thomas Alva Edison. Nomor 2. Salah satu topik yang dibahas dalam teks eksplanasi adalah... Ya, B. Jawabannya B. Terjadinya hujan. Jadi, terjadinya hujan itu merupakan melalui proses-proses ilmiah. Seperti itu ya. Nomor 3. Bagian teks eksplanasi yang berisi detail penjelasan proses terjadinya sesuatu disebut... Iya, benar. A. Deretan penjelas. Sekarang nomor 1. Apa yang dimaksud teks eksplanasi ilmiah? Ya, tepat. Teks eksplanasi ilmiah yaitu yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu secara ilmiah atau sains. Yang kedua, di manakah kita dapat menemukan teks eksplanasi ilmiah? Di koran, di majalah, ataupun di internet. Baik, anak-anak, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Silahkan dipelajari lagi, dan untuk mengingat-ingat, kalian harus rajin-rajin membaca. Seperti itu ya. Hari ini kita cukupkan. Apabila ada salah kata dari Ibu, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ketua kelas dipimpin berdoa ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.